Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mulai masuk ke bahasan baru, tapi masih di bab kesetimbangan kimia. Setelah sebelumnya kita belajar tentang apa itu kesetimbangan kimia, kemudian bagaimana cara menghitung tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi dan tekanan. Kemudian apa hubungannya antara tetapan kesetimbangan yang diukur menggunakan konsentrasi dan yang diukur dengan tekanan. Nah, selanjutnya adalah tentang pergeseran kesetimbangan. Ya, jadi ketika suatu reaksi yang sudah mengalami kesetimbangan diberikan aksi atau dikasih perubahan tertentu ya, misal ditambahkan volumenya atau ditambahkan tekanannya, itu akan mempengaruhi kesetimbangan tersebut gitu. Makanya pergeseran kesetimbangan ini ada dalam bahasan kita. Teori pergeseran kesetimbangan itu didasarkan pada asas Le-Chatelier yang mengatakan bahwa jika dalam suatu sistem kesetimbangan diberikan aksi, maka sistem akan berubah sedemikian rupa sehingga pengaruh aksi itu akan sekecil mungkin. Jadi ketika dikasih aksi, suatu kesetimbangan atau suatu sistem ya akan berubah sedemikian rupa. Jadi untuk menyeimbangkan dengan reaksi yang diberikan gitu. Nah, pergeseran kesetimbangan itu ada 4. Yang pertama ada pengaruh konsentrasi, yang kedua ada pengaruh volume, yang ketiga ada pengaruh tekanan, dan yang terakhir ada pengaruh suhu gitu. Pertama adalah pengaruh konsentrasi. Jadi, jika salah satu komponen yang terdapat pada sistem kesetimbangan konsentrasinya diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser dari arah yang komponennya itu diperbesar. Atau jika salah satu konsentrasinya diperbesar, maka reaksinya berarti bergeser ke arah sebaliknya. Gitu. Misal gini, ada reaksi antara Fe3+ ditambah dengan SCN- menjadi FeSCN2+. Ya, misal ini, jika konsentrasi Fe diperbesar atau dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke arah sebaliknya. Berarti ke arah mana? Ke arah produk. Kenapa ke arah produk? Karena Fe3+ ini posisinya ada di reaktan gitu. Jadi sesuai ini ya, dari arah yang komponennya diperbesar. Berarti kalau yang diperbesar itu Fe3+, berarti pergeserannya akan berpengaruh dari yang diperbesar. Berarti ke sana nih, ke arah produk kayak gitu. Nah, makanya ketika konsentrasi Fe3+-nya diperbesar, maka reaksinya akan bergeser ke arah FeSCN2+. Atau bisa juga berarti konsentrasi SCN-nya berkurang dan konsentrasi dari FeSCN-nya 2+-nya bertambah gitu. Ya, jadi kuncinya adalah ketika satu zat dari reaktan, reaksi itu kan ada 2 ya, ada reaktan, ada produk. Reaktan bereaksi menjadi produk. Nah, ketika salah satu zat dari reaktan itu dinaikkan, maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah produk. Jadi produknya itu akan bertambah. Gitu. Nah, sebaliknya, jika konsentrasi dari reaktan itu dikurangin, maka reaksinya akan bergeser ke arah reaktan.
gitu. Maka konsentrasi produknya ini nih akan berkurang gitu. Misalnya ini tadi ada Fe3+ ditambah SeSCN- menjadi FeSCN2+. Ketika Fe3+-nya ini konsentrasinya dinaikkan nih, maka konsentrasi dari arah yang kebalikannya yaitu FeSCN2+ akan bertambah gitu. Paham kan ya? Atau contoh lainnya, misal dulu misal ada reaksi H2 ditambah I2 menjadi 2HI. Nah, ketika konsentrasi misal sekarang I2, konsentrasi I2 diperbesar. Karena I2 itu masuknya ke reaktan ya. Reaktan diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke arah produk. Berarti konsentrasi HI-nya bertambah. Sedangkan konsentrasi H2 yang posisinya sama nih sama kayak I2, sama-sama reaktan, dia akan berkurang. Gitu ya. Pokoknya reaksi akan bergeser ke arah sebaliknya. Gitu. Kalau masih bingung nanti bisa ditanyain ya via WA. Tapi intinya begitu ya. Pengaruh konsentrasi, kalau yang ditambah konsentrasinya itu di bagian reaktan, maka produknya yang akan bertambah. Begitupun sebaliknya. Kalau konsentrasi produknya yang ditambah, berarti reaksi akan bergeser ke arah reaktan. Jadi konsentrasi reaktannya akan bertambah. Gitu. Pengaruh yang kedua yaitu volume. Apabila volume sistem kesetimbangan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah ruas yang mempunyai jumlah partikel atau koefisien lebih besar. Begitupun sebaliknya. Misal reaksi tadi ya. Fe3+ ditambah SCN- menjadi FeSCN2+. Ketika volumenya dinaikkan, maka reaksi kan akan bergeser ke koefisien yang lebih besar. Nah, kita hitung di sini, koefisien mana yang lebih besar? Coba yang reaktan. Kita hitung reaktan. Reaktan itu kan yang depan ya. Ini ada 1 di sini, terus ada 1 lagi di sini. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Sedangkan yang produk, kita lihat di sini ada berapa? Nih, ada 1. Gitu. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar yang reaktan. Berarti ketika volumenya diperbesar, reaksi akan bergeser ke arah reaktan. Gitu. Berlaku sebaliknya. Jika volumenya diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke arah yang koefisiennya lebih kecil. Mana yang koefisiennya lebih kecil? Yaitu yang produk. Gitu. Nah, contoh lain, misal reaksi antara H2O ditambah dengan karbon, ini karbon, menjadi CO dan gas hidrogen. Nah, kita masih ingat kan ya, yang dihitung atau yang masuk ke dalam rumus tetapan kesetimbangan hanya yang bentuknya gas dan aki saja. Gitu. Nah, kita lihat di sini. Yang bentuknya gas dan aki hanya H2O, CO, dan H2. Nah, yang ini tidak masuk kan ya? Yang C tidak masuk. Nah, berarti yang dijumlahin adalah cuma yang bentuknya gas dan aki saja. Berarti reaktan koefisien H2O-nya 1, kemudian yang produk
koefisien CO dan H2-nya 1 sama 1 jadi 2. Gitu. Jadi, kalau reaksi ini volumenya diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke arah produk karena koefisien produk atau jumlah partikel pada produk itu lebih banyak. Sedangkan kalau volumenya diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke arah reaktan atau yang jumlah partikelnya lebih kecil gitu. Selanjutnya ini pengaruh tekanan ya, pengaruh yang ketiga. Pengaruh tekanan ini itu berbanding terbalik dengan volume. Ya, ingat ya, tekanan berbanding terbalik dengan volume. Berarti ketika tekanannya diperbesar nih, maka kesetimbangan akan bergeser ke koefisien atau jumlah partikel yang lebih kecil. Gitu. Jadi tadi misal ada reaksi Fe3+ ditambah dengan SCN- menjadi FeSCN2+. Maka ketika tekanannya itu diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke arah mana yang koefisiennya lebih kecil. Berarti ini kan ya Fe produk karena cuma 1 gitu. Nah, sedangkan jika tekanannya diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke arah reaktan karena koefisien reaktan di sini ada 1 dan 1 jadi 2, sini 1 gitu. Punya kebalikan ya kalau tekanan itu dari volume. Gitu aja simpelnya. Pengaruh yang keempat itu ada pengaruh suhu. Suhu ya. Jadi apabila sistem kesetimbangan suhunya dinaikkan, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah endoterm. Nih, arah endoterm. Begitupun sebaliknya. Ingat ya, namanya reaksi endoterm berarti nilai delta H-nya positif atau negatif. Ya, negatif, positif ya, benar. Positif. Sedangkan exo, ingat ini di materi termokimia. Karena endo dia masuk berarti tambah. Kalau exo kan keluar, berarti dia minus. Gitu. Misal ada reaksi H2 ditambah CO2 menjadi H2O ditambah CO. Nilai delta H-nya sama dengan positif 41 kJ. Nah, kita lihat di sini. Positif itu berarti reaksi exo atau endo. Nah, positif kan berarti reaksi endo ya. Karena dia reaksi endoterm, artinya dari reaksi kiri sini ke kanan, ketika suhunya dinaikkan, maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah kanan, ke arah produk gitu. Karena ke arah produk dari kiri ke kanan itu sudah endoterm gitu. Jadi di sini misal suhunya dinaikkan, berarti reaksinya akan bergeser ke arah produk. Sedangkan kalau suhunya diturunkan, maka reaksi akan bergeser ke arah reaktan. Gitu ya. Kalau misalkan dia sudah endoterm, berarti udah nih, normal aja gitu arahnya, ke arah produk. Kalau suhunya diturunin, berarti kan ke exo. Nah, kalau yang reaksi ke exo, berarti kan reaksi kebalikan dari endo. Gitu, makanya ke arah reaktan, ke arah sebaliknya. Gitu.